warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mustika Wulandari dari kelas 4B Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan sebagian apa yang ada di semantik. Kebetulan ini adalah tugas UAS semantik yang diampu oleh dosen Pak Febri Restu Widianto. Baik, sebelum membahas apa yang ada di semantik, saya akan menjelaskan apa sih semantik itu. Semantik adalah studi tentang makna linguistik. Semantik meneliti apa makna itu, bagaimana kata-kata memperoleh maknanya, dan bagaimana makna dari ekspresi yang kompleks, bergantung pada bagian-bagiannya. Bagian dari proses ini melibatkan pembedaan antara makna dan referensi. Makna diberikan oleh ide-ide dan konsep yang terkait dengan suatu ekspresi. Sementara referensi adalah objek yang menjadi tujuan ekspresi. Semantik kontras dengan sintaksik yang mempelajari aturan-aturan yang menentukan cara membuat kalimat-kalimat yang benar secara tata bahasa dan pragmatik, yang menyelidiki bagaimana orang-orang menggunakan bahasa dalam komunikasi. Nah, kebetulan saya di sini akan membahas sedikit tentang majas. Kenapa saya memilih majas? Ya, karena majas juga sebagian dari semantik. Pengertian majas sendiri adalah majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam bentuk kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu menjadi ungkapan yang dapat menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Contohnya saja seperti tangan kanan. Tangan kanan, jika dilihat dari makna sebenarnya, ialah anggota tubuh manusia. Namun dalam kalimat dia termasuk tangan kanan Pak Budi, maka makna anggota tubuh pun hilang. Makna tangan kanan berubah menjadi orang kepercayaan. Jenis-jenis majas yang ada di dalam bahasa Indonesia ada sangat banyak sekali. Namun kali ini kita akan membahas beberapa saja yang sering muncul di pelajaran. Secara umum, kita akan membahas macam-macam majas. Di antaranya saja ada majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Pengertian majas perbandingan. Majas perbandingan adalah bahasa kiasan yang menyatakan sebuah perbandingan antara satu hal atau objek dengan yang lainnya yang dianggap sama. Penggunaan majas perbandingan ini akan memberikan kesan dan pengaruh terhadap pembaca atau pendengar. Majas perbandingan biasanya menggambarkan tentang dua hal yang memiliki kesamaan berupa sifat, tingkah laku, keadaan, ataupun suasana tertentu. Berdasarkan cirinya, majas perbandingan terbagi menjadi beberapa macam. Namun, saya di sini akan membawa 4 macam saja, yaitu majas metafora, majas simile, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Berikut adalah penjelasannya. 1. Majas metafora. Metafora berasal dari bahasa Yunani metafora yang artinya memindahkan. Istilah metafora diturunkan dari kata meta yang artinya di atas dan ferehin yang artinya membawa. Majas metafora membantu orang yang berbicara atau menulis untuk menggambarkan hal-hal dengan jelas, dengan cara membanding-bandingkan suatu hal dengan hal lain yang memiliki ciri-ciri atau sifat yang hampir sama persis. Contoh majas metafora.
Pustaka itu gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Jadi, makna dari contoh tersebut adalah jika kita ingin banyak ilmu, maka kita harus sering membaca. Karena dari membaca akan banyak pengetahuan. Yang semulanya tidak tahu menjadi tahu. Yang kedua, ada majas simile. Majas simile merupakan majas yang menggambarkan suatu keadaan dengan membanding-bandingkan suatu hal dengan hal yang lainnya, yang pada hakikatnya berbeda namun disengaja untuk dipersamakan. Istilah simile berasal dari bahasa Latin, yaitu simile, yang bermakna seperti. Biasanya majas ini kerap dianggap mirip dengan majas metafora, padahal terdapat perbedaan di keduanya. Di majas simile menggunakan kata-kata pembanding seperti sebagai, ibarat, umpama, bak, laksana, serupa. Contoh majas simile: laksana air dengan minyak yang tidak dapat menyatu. Jadi makna dari kalimat ini adalah mau digimanain juga, air dan minyak tidak dapat menyatu seperti kamu dan dia. Yang ketiga, ada majas personifikasi. Majas personifikasi dikenal sebagai gaya bahasa yang melekatkan sifat-sifat insani pada barang atau benda yang tidak bernyawa ataupun pada ide yang abstrak. Personifikasi atau juga sering disebut penghiasan ini menggambarkan atau mempersamakan benda-benda dengan manusia yang punya sifat, kemampuan, pemikiran, perasaan seperti yang dimiliki manusia. Contoh, harta warisan Mbah Joko mampu menghidupi anak cucunya selama bertahun-tahun. Makna dari kalimat tersebut adalah hartanya Mbah Joko sangat banyak, jadi dapat digunakan oleh cucu-cucunya selama bertahun-tahun. Tidak akan takut kelaparan. Yang keempat, ada majas hiperbola. Majas hiperbola adalah sebuah kiasan yang menggambarkan suatu secara berlebihan, seakan lebih besar dari kenyataannya. Majas hiperbola digunakan untuk memberi kesan dramatis. Contoh majas hiperbola: gunung pun akan kudaki dan lautan akan kuseberangi untuk mendapatkan cintanya. Terlihat dari kalimat tersebut bahwa kalimat tersebut sangat melebih-lebihkan suatu hal. Yang kedua, ada majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang memberikan ungkapan dengan cara menyembunyikan fakta dan menyatakan hal yang sebaliknya. Contoh, wah suaramu indah sekali seperti kaset kusut. Artinya suaranya itu jelek, jadi disindir dengan kata kaset kusut. Yang ketiga, majas penegasan. Majas penegasan adalah salah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kiasan yang menyatakan sebuah penegasan. Gaya bahasa ini bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada pembaca atau pendengar agar menyetujui sebuah ujaran atau kejadian. Ini jenis majas penegasan. Terdiri dari 5 jenis, diantaranya majas repetisi, majas retorik, majas pleonasme, majas tautologi, dan majas antiklimaks. Yang keempat, ada majas pertentangan, yaitu gaya bahasa yang kata dan maknanya bertentangan, biasanya akan melebih-lebihkan atau terlalu merendahkan diri, padahal makna sebenarnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya, pada kalimat silakan berkunjung ke gubuku yang sangat kecil, padahal makna yang sebenarnya rumahnya sangatlah bagus dan mewah. Sekian dari saya, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.